Yang Anda katakan itu benar. Tuan, saya tidak berani bicara omong kosong. Saya tumbuh bersama Fang Xiaolong, bagaimana bisa saya tidak mengenalnya? Ya, Tuan, bahkan jika dia terbakar menjadi abu, saya juga mengetahuinya. Beraninya Anda berpura-pura menjadi Long Shuai. Anda pantas mati. Mengapa Anda tidak segera mengakui kesalahan Anda? Jangan ganggu kami, kawan. Xiaolong, kakek sudah tua, aku tak sanggup menanggung kejahatan ini. Akui saja, kakek masih ingin menikmati kebahagiaan beberapa tahun. Ternyata dia benar-benar palsu, sayang sekali aku tidak memberinya pakaian bersihku. Wang Jingtao pun menyuruh semua sandera itu untuk menceritakan siapa sebenarnya Long Shuai itu. Namun tatapan Long Shuai kali ini, benar-benar beda, karena ini adalah Long Shuai asli. Lantas di mana Fang Xiaolong sekarang? Kita lihat saja. Sepupunya pun memberitahu, bagaimana cara membedakan Long Shuai asli atau palsu. Nah kata jadi, Fang Xiaolong punya tanda lahir yang seukuran kuku, di lengan kirinya. Bagaimana dengan Long Shuai? Tolong buktikan kepada semua orang. Jika Anda mengatakan Anda mau untuk melihatnya, bolehkah aku menunjukkannya padamu? Menurutku kamu tidak berani. Apakah kamu pikir kamu bisa lolos? Jika kamu tidak setuju, jangan bilang kami tidak akan setuju, bahkan orang-orang Daxia pun tidak akan setuju. Jika kamu ingin membuktikan bahwa kamu adalah Long Shuai, kalau begitu biarkan semua orang melihatnya. Kalau tidak, kamu merasa bersalah. Aku bisa menunjukkannya padamu, jika aku tidak punya tahi lalat di lenganku. Apa yang harus kamu lakukan? Masih ingin membodohi? Bagaimana kamu bisa menyinggung perasaan yang mulia Komandan Long semaunya? Ternyata kamu takut. Karena kamu dengan tulus mencari kematian, maka aku akan mewujudkannya untukmu. Tanpa basa-basi lagi, cepat tarik lengan bajumu, agar semua orang bisa melihatnya. Buka mata anjingmu, dan lihat dengan jelas. Ah, bagaimana ini mungkin? Dia jelas punya tahi lalat, dia jelas punya tahi lalat di lengannya. Bagaimana mungkin tidak ada? Apakah Anda ingat dengan jelas? Saya mengingatnya dengan sangat jelas, dia hanya memilikinya. Anak saya benar, dia memang ada tahi lalat di lengannya. Kita semua tahu ini. Dan tiba-tiba saja Fang Xiaolong datang ke sana, sambil berkata, jika tahi lalat itu ada padanya, betapa kagetnya semua orang. Ternyata wajah mereka benar-benar mirip, malah pada bingung, mana Long Shuai yang asli, dan yang sekarang ada di depannya benaran Long Shuai. Dan Fang Xiaolong itu ini baru datang kasih kejutan, karena benar ada tahi lalat di tangannya. Apakah kamu melihat dengan jelas? Tahi lalat ini ada di tanganku. Saya Fang Xiaolong. Xiaolong bertemu Long Shuai. Kamu benar-benar tampan. Apakah kamu terkejut? Berencana begitu lama, di dalam akhirnya, Huang Jintao gagal. Aku di sini untuk mati. Ibu baik-baik saja. Apakah kalian semua penasaran? Long Shuai? Apa yang sebenarnya terjadi? Karena semua orang ingin tahu, maka aku akan memberitahumu dengan hati-hati. Setengahnya sebulan yang lalu, saya diperintahkan pergi ke Xinjiang Utara, untuk membunuh penjajah musuh. Tepat, ketika saya mengalahkan musuh, tapi direncanakan, secara brutal oleh pengkhianat. Seseorang, benar-benar berani, mengambil tindakan terhadap Long Shuai, itu benar-benar kejahatan yang layak dihukum mati. Saya diracuni pada saat itu, untuk mencegah rencana pengkhianat berhasil. Saya bersembunyi dan menyembuhkan. Bahkan King Feng tidak tahu di mana saya berada. Jadi pemikiran abadi saya telah mati dalam pertempuran. Untuk mencegah kekacauan di Great Xia, King Feng menemukan Xiaolong, biarkan dia berpura-pura menjadi aku. Jadi sebelum itu, naga tampan yang kamu lihat, semuanya adalah naga kecil, bukan aku. Ternyata, penilaian kita sebelumnya semua benar. Tapi bagaimana dia mencabut pedang skala naga? Bagaimana bisa dilakukan dalam waktu sesingkat itu? Periode waktu, mempelajari tangan penangkap naga dan telapak tangan ilahi, yang menaklukkan naga.
Saya belum mempelajari tangan penangkap naga atau telapak tangan ilahi yang menundukkan naga sama sekali. Ini tentang hubungan antara saya dan Xiaolong. Long Shuai, apakah ada hubungan khusus di antara kami? Bibi, Xiaolong bukan anak kandungmu, kan? Xiaolong diadopsi olehku, bukan anak kandung. 20 tahun yang lalu, Jiangsu Fangjia, apakah kamu masih ingat? Jiangsu Fangjia, mengapa? Keluarga Fang lah yang musnah dalam kebakaran. Itu benar, saat itu, keluarga Fang punya sepasang kembar siam. Dan bayi-bayi itu adalah aku dan Xiaolong. Xiaolong adalah saudara kandungmu. Long Shuai, kamu adalah kakak laki-lakiku. Kami dilahirkan pada waktu yang sama 26 tahun yang lalu, tapi mereka kembar siam, berbagi hati, kemudian, sang guru muncul, gunakan kekuatan magismu, untuk memisahkan kami berdua. Oleh karena itu, keduanya telah selaras satu sama lain. Sejak kecil, setelah kebakaran itu, kami terpisah. Saya pergi ke gunung untuk belajar dengan tuanku, dan kamu tinggal di jalanan. Setelah itu, lakukan kamu pikir ada banyak hal. Kamu belum belajar sama sekali. Tapi tanpa alasan, itu karena alasan mengapa kita berdua bersaudara begitu terhubung. Aku mengerti. Alasan mengapa kamu bisa mengeluarkan pedang skala naga hari itu, hanya karena aku mengawasiku di hotel. Semakin dekat aku denganmu, semakin kuat kemampuanmu secara alami, aku bisa mencabut pedang skala naga. Long Shuai ada di sana hari itu. Tidak heran seperti ini. Ini belum pernah terjadi sebelumnya tentang mereka. Xiaolong, kamu akhirnya menemukan kerabatmu. Bu, kamu akan selalu menjadi ibuku. Pangeran Yun, Raja Zhenbei selanjutnya harus menyelesaikan rekening kita dengan hati-hati. Bolehkah aku bertanya apa yang Long Shuai ingin selesaikan? Hingga akhirnya di sini Long Shuai sudah mengungkap semua, jika mereka adalah komplotan pengkhianat, yang ingin menggulingkan kekuasaan raja, bahkan saat itu pun, para pengkhianat itu belum mau ngakuin semua kesalahannya, namun Long Shuai tegaskan, apakah dia gak ada bukti? Tentu sudah dibuktikan hari ini dan sudah membuktikan semuanya, sehingga ia sudah mengambil keputusan untuk menghukum mereka. Pangeran muda ini tidak percaya, dia bilang Long Shuai tidak ada hak, untuk memutuskan hukuman padanya, mereka yakin gak akan dihukum, karena mereka adalah keluarga kerajaan, jadi hanya raja yang berhak mengambil putusan, untuk menghukum mereka. Bagaimana Anda tahu? Saya tidak memiliki kuasa kerajaan, dan ia suruh pelayan bawakan surat putusan dari raja. Raja negara memerintahkan Raja Zhenbei yang Siki dan Pangeran Yun Jiuxiao, bersekongkol untuk meracuni Long Shuai, untuk mencapai tujuan mengendalikan pemimpin negara, sehingga menghentikan, mencari kekuasaan dan merebut tahta. Bukti yang jelas pengiriman khusus hukuman mati yang turun-temurun, Yun Jiuxiao, orang-orang yang terkait dengan penghakiman atas kejahatan dan hukuman ini, meniru dengan hormat perlakuan, tidak adil. Long Shuai ini palsu. Buka mata anjingmu dan lihat dengan jelas, apakah ada segel raja di atasnya. Sekarang para komplotan pengkhianat itu sudah tidak bisa mengelak lagi, dan akhirnya mereka semua dijatuhkan hukuman mati, dan akhirnya para petugas keamanan datang ke sana untuk tangkap mereka. Bagaimana kami harus menghadapi orang-orang seperti mereka? Xiaolong, kamu yang memutuskan. Mohon maafkan kami. Kami tidak punya pilihan, selain melakukan ini. Sepupuku, jika saya tidak melakukan ini, dia akan membunuh kami, lepaskan kami. Xiaolong, aku mohon biarkan kami pergi. Jangan bunuh aku bisa melakukan apapun yang kamu ingin aku lakukan. Ya, tolong lepaskan aku. Semuanya baik-baik saja, kalian pergi, aku tidak pernah mau sampai jumpa lagi. Kami akhirnya bersatu kembali setelah 20 tahun. Hari ini adalah perjamuan kenegaraan, rajalah yang menyatukan kembali kami dua bersaudara, yang diadakan secara khusus oleh karena itu, ini juga disebut perjamuan naga ganda, saudaraku, mulai sekarang kamu dan aku berbagi kemuliaan dan kekayaan. Aku tidak peduli dengan kemuliaan dan kekayaan kakakku, bolehkah aku meminta bantuanmu, padaku? Kamu bilang saja, aku ingin memintamu, menjadi mak comblang, aku ingin menikahi gadis King Feng. Asalkan King Feng bersedia tentu saja, itu tidak masalah. King Feng, apa kamu bersedia? Dan akhirnya kini mereka bersatu, dan King Feng pun yang dari awal emang ada rasa cinta, ia pun menerima untuk menikah dengannya, dan kini mereka sangat bahagia, dan akhirnya film pun selesai sampai di sini, dan terima kasih buat yang udah setia nonton.